Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Nurul Komariah, yang kedua ada Nasihan Dian, yang ketiga ada Muhammad Gofur Putranto, yang keempat ada Sonia Oke Astiti, dan yang terakhir ada saya sendiri, Safira Yulianti. Nah, kami akan mempresentasikan mengenai transformasi perekonomian Indonesia dengan subbab yang pertama alokasi permintaan dalam dan luar negeri, yang kedua ada industri manufaktur, dan yang ketiga ada perdagangan internasional. Nah, yang pertama, alokasi permintaan dalam dan luar negeri. Nah, di sini terdapat indikator permintaan yang terlihat dari yang pertama, indikator permintaan domestik. Apabila pendapatan per kapita naik, itu maka persen investasi dalam negeri itu juga ikut naik, persen konsumsi yang meliputi swasta, government atau pemerintah, dan non-makanan itu juga ikut naik. Namun, persen konsumsi makanan itu turun. Yang kedua, ada indikator perdagangan internasional. Nah, apabila pendapatan per kapita naik, maka persen ekspor yang terdiri dari manufaktur dan jasa itu juga ikut naik, dan persen impor juga naik, namun persen ekspor barang primer itu turun. Nah, yang ketiga ada indikator produksi, di mana apabila pendapatan per kapita naik, maka produksi yang meliputi industri, utility, jasa itu ikut naik, serta persen produksi barang primer itu turun, teman-teman. Nah, ini ada ketika pendapatan per kapita itu meningkat, maka proporsi permintaan masyarakat akan bergeser dari produk pangan ke non-pangan. Dan permintaan tersebut akan terpenuhi sektor produksi sehingga dari sektor produksi itu bisa bergeser dari sektor primer ke sektor non-primer atau dari primer ke sekunder dan tersier. Nah, ini ada sektor primer akan mengalami penurunan dalam PDB sementara sektor non-primer itu akan meningkat dan begitu juga serapan tenaga sektoral menunjukkan fenomena yang sama. Nah, ini ada data perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari sampai Desember 2020, di mana perkembangan perdagangan ini meliputi impor dan ekspor, teman-teman. Kalau ekspor itu biasanya sebanding dengan permintaan luar negeri, dan ekspor sebanding dengan permintaan dalam negeri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tahun 2020 dari periode Januari sampai Desember itu ekspor mengalami penurunan sebesar 2,61% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, sedangkan impor juga itu mengalami penurunan sebesar 17,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada data perkembangan impor menurut golongan barang-barang konsumsi 2015 sampai 2019, teman-teman. Di mana perkembangan impor ini juga sebanding dengan permintaan dalam negeri dari tahun 2015 sampai 2019. Di mana untuk barang konsumsi makanan dan minuman olahan untuk rumah tangga itu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Nah, sedangkan barang konsumsi tidak tahan lama itu mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018, akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2019. Nah, ini ada barang konsumsi setengah tahan lama dan makanan, minuman belum diolah untuk rumah tangga, serta ada barang konsumsi tahan lama itu terjadi peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini untuk bahan bakar dan pelumas atau olahan, barang yang tidak diklasifikasikan, mobil penumpang, serta alat angkutan bukan untuk industri, itu terjadi kenaikan dan penurunan secara fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2019. Next. Ya, baik. Berikutnya yaitu ada industri manufaktur. Pengertian industri manufaktur atau pengolahan. Industri manufaktur merupakan suatu usaha yang mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan secara mekanis dengan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin atau manual.
Transformasi industri manufaktur. UNIDO membagi 4 kategori negara berdasarkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB, yaitu industri sebesar kurang dari 10%, industrialisasi atau sebesar 10-20%, semi industri sebesar 20-30%, industri sebesar 30%. Ya, di sini ada grafik perbandingan pertumbuhan PDB industri pengolahan dengan PDB nasional. Dapat dilihat pertumbuhan PDB nasional dengan pertumbuhan industri manufaktur setiap tahunnya hampir sama, yaitu tumbuh pada kisaran 5% setiap tahunnya. Pertumbuhan PDB nasional tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 5,17%. PDB nasional mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 4,88%. Pada tahun 2016, pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,03% dan tahun 2017, pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07%. Ya, berikut ini tabel pertumbuhan PDB industri pengolahan dengan PDB nasional. Ya, dari tabel di atas terlihat bahwa industri pengolahan non-migas mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDB nasional jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Industri pengolahan menunjukkan peningkatan di tahun 2015 dan 2016 hingga angka lebih dari 18%. Namun turun di tahun 2017 menjadi 17,89%. Ya, ada grafik jumlah perusahaan industri pengolahan besar dan sedang tahun 2010 hingga 2017. Dari di samping menunjukkan bahwa jumlah perusahaan industri pengolahan besar dan sedang tahun 2010 hingga 2017 selalu meningkat kecuali pada tahun 2016 hingga 2017. Tahun 2016 merupakan tahun dengan peningkatan terbesar jumlah perusahaan industri pengolahan, yaitu sebesar 33,59%. Yang selanjutnya, gambar pada tabel 31.3, jumlah tenaga kerja perusahaan industri pengolahan besar dan sedang tahun 2010 sampai 2017 dapat dilihat di tabel. Dan gambar 3.14, nilai output industri pengolahan besar dan sedang tahun 2010 sampai 2017 dapat dilihat di tabel tersebut. Gambar 31.5, produktivitas tenaga kerja industri pengolahan besar dan sedang tahun 2010 sampai 2017 dapat dilihat di tabel tersebut. Dari 3 tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk usaha atau pengolahan IBS selalu meningkat sejak tahun 2010 hingga 2017. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016. Jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 21,79% selama periode tahun 2010 hingga 2017. Nilai output industri pengolahan besar dan sedang juga mengalami peningkatan 10-22% setiap tahunnya. Kecuali tahun 2013, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 34,47%. Produktivitas industri pengolahan besar dan sedang juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 sampai 2017. Hal ini dapat diartikan bahwa industri pengolahan Indonesia tidak hanya industri yang padat karya, namun perlahan mengarah ke industri padat teknologi. Tantangan utama transformasi industri manufaktur. Yang pertama, sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan likuiditas pasar tinggi. Yang kedua, ketersediaan dan harga energi yang kompetitif. Yang ketiga, efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai. Yang keempat, regulasi yang belum terintegrasi dengan baik. Yang kelima, struktur industri yang kurang berimbang. Yang keenam, penguatan peran dan kemampuan industri kecil dan menengah dalam sektor industri.
Yang ketujuh adalah sumber pembiayaan industri yang lebih beragam. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional sama dengan transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Indikator perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Kedua, ekspor barang primer. Ketiga, ekspor barang manufaktur. Keempat, ekspor jasa. Kelima, impor. Yang selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keempat, ada transfer teknologi modern. Next. Nah, kebijakan perdagangan. Yang pertama, sejak 19 Desember 1984, AP atau Angka Pengenal Ekspor atau APES, Angka Pengenalan Ekspor Sementara, dapat digunakan untuk melaksanakan ekspor dari seluruh wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Dan yang kedua, pada bulan April 1985, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 atau dikenal dengan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang penyederhanaan arus barang di pelabuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas. Nah, kebijakan ini merupakan awal deregulasi di bidang perdagangan yang menyangkut perombakan dan penyederhanaan tata laksana ekspor, pelayaran antar pulau, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata laksana operasional. Yang ketiga, untuk mendorong ekspor non-migas pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah menetapkan serangkaian kebijaksanaan penyelamatan, antara lain pada Paket 6 1986 atau dikenal Pakem 1986, yang intinya untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor non-migas dan beberapa kemudahan dalam penanaman modal asing. Selanjutnya, faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional diantaranya yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri. Yang keempat, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produk. Adanya selera terhadap suatu. Selanjutnya, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Transformasi ekspor Indonesia. Transformasi perdagangan internasional dalam hal ini ekspor dipengaruhi oleh kemampuan berproduksi dan permintaan luar negeri. Kemampuan berproduksi sangat terkait dengan proses akumulasi, yaitu seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka terjadi pergeseran keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh faktor akumulasi, yaitu semakin tinggi modal fisik dan manusia, sektor yang bisa diproduksi akan semakin canggih. Sementara, permintaan luar negeri sangat tergantung dari ukuran ekonomi atau PDB, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dari negara tujuan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tahapan ekspor dan akan bergerak dari padat sumber daya alam atau natural resource intensive atau NRI, dan pada tenaga kerja tidak terampil atau unskilled labor intensif atau ULI. Kemudian, pada tenaga kerja berketerampilan tinggi atau diferensiasi atau skill labor intensif atau SLI. Lalu padat modal atau skala atau kapital intensif atau VI. Akhirnya menuju padat ilmu pengetahuan dan teknologi atau knowledge base intensive atau KBI. Kemudian data ekspor impor Indonesia.
Nilai ekspor Oktober 2017 sebesar 15,9 miliar US dollar, naik 3,62% jika dibandingkan ekspor September 2017 dan naik 18,39% dibanding ekspor Oktober 2016. Nilai ekspor non-migas Oktober 2017 mencapai 13,67 miliar US dollar yang terdiri dari produk hasil pertanian yaitu 0,35 miliar US dollar, hasil industri pengolahan sebesar 10,88 miliar US dollar, serta hasil tambang dan lainnya sebesar 2,45 miliar US dollar. Kemudian nilai impor Oktober 2017 sebesar 14,19 miliar US dollar, naik 11,44% dibanding impor September 2017 dan naik 23,33% jika dibanding impor Oktober 2016. Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Oktober 2017 mencakup barang konsumsi sebesar 1,25 miliar US dollar, bahan baku atau penolong 10,77 miliar US dollar, dan barang modal sebesar 2,17 miliar US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.